nyatakan hanya Engkaulah pertolongan dan tempat perlindungan kami. Engkau Bapa kami satu-satunya. Engkau Maha Kasih, Maha Mulia. Haleluya Yesus. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hari. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hari. Ku mau menyelesaikan tugas. Sekali lagi kita angkat pujian kita menghadap Tuhan, katakan, Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidup sebelum berakhir hari. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hari. Ku mau menyelesaikan tugas-Mu. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir melalui hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih lagi, katakan, kami mau Tuhan, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidup sebelum berakhir
utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Bapa, inilah doa kami dan kerinduan kami, Tuhan. Sebelum kami menutup mata, Bapa, kami mau menyelesaikan setiap tugas yang belum kami lakukan. Sebab itu ya Bapa, selagi Engkau berikan kesempatan bagi kami, apa yang harus kami lakukan dan harus kami perbuat, Tuhan, untuk kami menyelesaikan tugas-tugas yang Kau percayakan bagi kami, yang belum kami lakukan. Bapa, tolong kami, Tuhan. Ingatkan kami. Tolong ajarkan kami, Tuhan, apa yang harus kami perbuat. Kami tahu, Tuhan, tidak mudah yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan tugas ini. Tapi kami mau menyatakan kasih-Mu. Kami mau menyatakan hadir-Mu di dalam hidup kami. Karena kami banyak melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, jika Engkau mempercayakan kami, mengizinkan kami untuk Kau pakai menjadi saluran-Mu, menjadi berkat-Mu, Tuhan, kami mau, utuslah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mendengar nasihat-nasihat-Mu untuk memperlengkapi kami selagi kami ada, selagi kami diberi kesempatan oleh Tuhan. Berfirman bagi kami, Tuhan. Layakan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena anugerah bagi kita semuanya. Kalau hari ini kita masih ada kesempatan ada di dunia ini. Tentunya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita harus sadar, ya. Seperti pujian kita tadi mengatakan, Bapa tolong aku, buat aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Mungkin Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan yang mengatakan, apalagi anak-anak muda, ya, tugas apa gitu ya, tidak mengerti gitu. Tugas apa yang kami harus lakukan? Ya kita tahu anak-anak muda ya masih pengen mau menikmati dunia ini. Tapi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, anak-anakku yang kukasihi, ya anak-anak muda, ya. Karena di sini ada beberapa anak muda yang hadir, ya. Tidak kebetulan Tuhan mengasihi kalian, amin. Amin, anak-anak muda, Tuhan mengasihi kalian, ya. Saya sangat percaya sekali, hari-hari ini memang saya bergumul dan saya miris hati saya. Melihat anak-anak muda, ya, banyak yang belum mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sangat miris sekali dan saya bergumul kepada Tuhan. Rasanya mungkinkah mereka mengerti maksud Tuhan dan sanggupkah mereka melakukan kehendak-Mu ini Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-Mu ini. Tapi saya tidak berputus asa. Ya. Saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu waktu saya berdoa tadi saya katakan, saya percaya Tuhan saya sanggup. Sebab itu saya minta kepada Tuhan, dari hidup saya dulu, untuk menyelesaikan tugas yang belum dilakukan, dan saya terus bertanya kepada Tuhan, selagi aku masih ada ini Tuhan, selagi Tuhan memberikan kesempatan, apa yang harus kulakukan? Yang belum kuselesaikan Tuhan. Dan Tuhan selalu mengingatkan kepada saya, diberikan hati melihat masih banyak orang-orang yang belum mengerti, yang belum mau sadar. Mengikuti kehendak Tuhan ini memang sulit dan berat dilakukan. Mengikuti Yesus itu tidak mudah, berat. Mari kita baca dulu di Lukas 9 ayatnya yang ke-57 dan 62 sebelum ya, Lukas 9 ayat yang ke-57. Hal mengikuti Yesus. Saya membacakan kebenaran ini sekali lagi di Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62. Demikianlah firman Tuhan. Dengan berikutnya hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka,
Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sekali lagi di ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-60 juga mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-59. Ayat yang ke-58 maksudnya Bapak Ibu Saudari. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya renungkan Bapak Ibu, bagaimana Yesus melakukan tugas selama dia ada di dunia ini. Dia katakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan Tuhan Yesus itu giat melakukan tugas dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab, dengan ketaatannya kepada Bapa. Dia memberi perumpamaan demi perumpamaan kepada seseorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku. Banyak orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Orang banyak mengikuti Yesus karena Yesus itu, dia tahu, percaya Yesus itu selamat. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita harus sadar dulu. Kita harus memahami hal-hal yang mau mengikuti Yesus itu apa yang harus kita lakukan. Enggak mudah. Banyak orang yang memahami ikut Yesus menjadi orang Kristen itu mudah. Sepele. Tapi kalau kita baca hari ini, di Lukas 9 ini, di ayat 57 tadi sampai dengan 62 ini, Bapak Ibu, enggak mudah. Jadi harus mengikuti Yesus itu harus fokus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan untuk kita melakukan kehendak kita. Kalau mengikuti Yesus, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, lakukan, tidak ada waktu kita mau main-main Bapak Ibu. Saya berkata ini belum berarti saya sudah melakukan 100%. Karena kebenaran ini baru saya mengerti dan baru saya sadar Bapak Ibu di tahun-tahun belakangan ini.
Karena sudah cukup lama waktu yang sia-sia yang saya gunakan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, menjadi gembala jemaat. Banyak waktu yang tidak benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan teladani. Ini salah satu adalah teladan Tuhan Yesus. Bagaimana hal kita mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Kalau mau ikut Yesus, ikuti jalan-jalannya. Ikuti apa yang dia sudah teladani dalam kehidupan ini. Tapi banyak orang-orang Kristen, termasuk saya dulu, banyak alasan. Nanti dululah Tuhan. Aku masih muda, aku masih anak remaja, aku pengen senang-senang dulu. Aku pengen menikmati dulu dunia ini. Aku masih senang-senang. Nanti aja kalau aku sudah tua, baru aku ikut engkau. Nanti aku kalau sudah punya suami, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya uang, punya segala-galanya, baru aku mau ikut engkau Tuhan Yesus. Banyak orang punya alasan. Di ayat 62 tadi mengatakan, Bapak Ibu, Yesus berkata, tetapi Yesus berkata dengan orang-orang yang banyak alasan ini, mengikut Yesus, hal mengikut Yesus itu tidak seperti itu. Sebab itu Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak, Bapak Ibu. Belum kita melihat nanti ada ayat-ayat yang di Matius lain itu mengatakan syarat-syarat mengikuti Yesus. Ini baru hal-hal. Syarat-syaratnya harus melepaskan segala sesuatu. Lebih sempurna lagi. Ini baru awal. Tapi banyak orang alasan sehingga tidak masuk di dalam rencana dan kehendaknya. Banyak kelompok-kelompok orang Kristen di tahap seperti ini, Bapak Ibu. Yang baik aja belum tentu. Belum melakukannya, apalagi berkenan. Dan sempurna apalagi, Bapak Ibu. Kalau mau menuju kesempurnaan, kekristenan yang sejati adalah kesempurnaan. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Masih jauh. Nah, sangat bersyukur sekali bagi anak-anak muda hari ini kalau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mulai melakukannya. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan di Lukas ini juga, barang siapa tidak menyangkal dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Banyak anak-anak muda, ya, bukan anak muda aja, orang tua hari ini. Tidak mau yang namanya menderita, menyalipkan segala keinginan-keinginan daging. Ingin memuaskan segala keinginan, hawa nafsu, kesenangan. Mana bisa mau digarap sama Tuhan? Sayang sekali anak-anak muda inilah yang membuat saya terus bergumul. Sedih hati saya melihat keadaan ini. Sebab itu Lukas 18 ayat ke-8 mengatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Sangat sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Ada standar-standar yang Tuhan bilang, hal mengikuti Yesus, syarat-syarat mengikuti Yesus. Tidak mudah, tidak cuma hanya pemahaman kita ikut Yesus itu selamat. Sebab itu para hamba-hamba Tuhan, para aktivis yang ada, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita melakukannya supaya kita bisa memberitakan kebenaran ini kepada jiwa-jiwa. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Mari, jangan berdiam diri. Mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkannya. Banyak orang yang takut, tidak mau memberi hidupnya, maka akan kehilangan nyawamu. Barang siapa yang mau hari ini, utuslah aku Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan hadir-Mu dalam hidupku. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu. Apa yang belum kita pernah dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita melihat, karena kita mau memberi hidup kita. Memberi hidup kita digarap sama Tuhan. Artinya mau dibentuk oleh Tuhan. Artinya kalau mau dibentuk oleh Tuhan itu sakit, menderita. Tapi kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Barang siapa menderita seperti Yesus menderita, kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita itu bukan berarti tidak makan, Bapak Ibu. Sebab itu doa Bapa kami itu, Bapak Ibu, luar biasa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu tidak cukup cuma dihafal. Kayak membaca jampi-jampi. Tidak cukup. Bapak Ibu, ini luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Kalau kita belum melakukan doa Bapa kami ini, mempraktekkannya dalam kehidupan kita, kita belum sah menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang dikasihinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan. Kalau kita belum menguduskan diri kita, belum terjadi kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita mempraktekkannya, kita membiasakan kehidupan kerajaan Allah itu di bumi ini, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan lakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah rancangan Allah yang semula supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Supaya kita merasakan kerajaan Allah itu. Walaupun kita masih ada di bumi ini, kita merasakan kerajaan Allah itu. Nanti kalau kita benar-benar sudah ada di sana, di tempat yang sungguh-sungguh, kerajaan Allah yang sungguh-sungguh itu langit baru dan bumi baru. Kita sudah terbiasa Bapak Ibu. Amin. Yesus sudah kenal kita. Sangat kenal sekali karena kita sudah biasa melakukannya selama kita ada di dunia ini. Sudah biasa dia, sudah aku kenal. Dia setiap hari melakukan apa yang ku kehendaki. Sehingga ia temukan masih ada didapati iman di bumi ini. Amin. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadiratmu. Indah sekali Bapak Ibu, susah saya mau ungkapkan atau ceritakan, saksikan Bapak Ibu kalau kita benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki ini. Ini bukan bohong, ini kebenaran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengatakan mana mungkin, kalau engkau yang mengatakan tidak mungkin karena engkau tidak melakukannya Bapak Ibu. Engkau tidak berani memberi hidupmu, nyawamu, sehingga engkau kehilangan nyawamu. Kehilangan hadirat Allah, kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita melakukan, kita merasakan hadirat Allah itu dalam hidup kita. Walaupun keadaan dunia ini, walaupun kita masih mengalami yang hidup di dalam prosesnya Tuhan, kita ada satu kebahagiaan di dalamnya. Inilah kebahagiaan yang sungguh-sungguh kalau kita ada di hadiratnya Tuhan, Bapak Ibu. Inilah kebahagiaan yang kita harus capai, yang kita harus cari, yang kita harus berjuang. Hari lepas hari Bapak Ibu yang harus kita selesaikan, yang harus kita lakukan. Kalau kita hari ini mengaku orang Kristen, orang yang mengatakan aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Tapi jangan berdalih. Jangan rewel ikut Tuhan, jangan banyak alasan. Jangan beralibi. Ikut Yesus itu sungguh-sungguh. Tinggalkan segala sesuatu, lepaskan segala sesuatu. Baru kau layak menjadi anakku, kau layak menjadi muridku. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan menjadi orang Kristen mau senang-senang. Bukan orang Kristen. Tidak bisa digarap, saudara tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupanmu. Engkau tidak mungkin bisa menjadi saksi. Engkau tidak mungkin yang dikatakan Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu mulai hidupku. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu benar-benar terpancar dalam kehidupan kita. Setelah kita memberitakan firman, kita melayani orang, itu orang melihat pancaran Yesus itu benar-benar dalam kehidupan kita. Tidak ada kepalsuan Bapak Ibu kalau kita benar-benar melakukannya di dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya mengatakan bukan saya sudah 100%. Saya terus mau berjuang. Saya ingin menyatakan kasih Tuhan itu. Menyatakan hadirnya Tuhan itu melalui hidupku. Tuhan apalagi. Tidak mudah memang Bapak Ibu.
Tapi saya mau selagi ada kesempatan ini, terus saya berjuang. Angkat pujian ini, musik. Saya ingin angkat pujian ini benar-benar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudari melewat pujian ini. Minta kepada Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu minta bermohon kepada Tuhan, mau. Dan dia mulai menggarap kita Bapak Ibu. Dia mulai mengerjakan bagi kita apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita lihat. Dia berikan kepada kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Allah. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Aku mau. Nanti Tuhan yang kerjakan. Jangan rewel. Setelah Tuhan bentuk kita, jangan ribut, jangan marah. Diam seperti Yesus. Waktu dia menderita di kayu salib. Lihat contoh dan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu, angkat pujian ini sebagai doa kita. Bapak tolong aku. Bapak tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Katakan Bapa. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku. Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu,
menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Mari saudaraku yang kekasih, Tuhan mau cari orang-orang yang mau. Dan juga Tuhan tidak pernah memaksa seseorang. Kebenaran firman Tuhan sudah dinyatakan, disampaikan berulang-ulang kepada kita. Siapa yang mau hari ini? Siapa yang mau, Bapak Ibu? Jangan cuma kita nyanyi, toh. Tuhan, inilah aku. Banyak orang bilang, utuslah aku Tuhan. Menyatakan kasih-Mu. Kasih yang bagaimana Bapak Ibu yang Tuhan kehendaki. Menyatakan hadirnya Tuhan yang bagaimana Bapak Ibu. Tidak cukup. Kita sudah berkata, aku sudah melakukan ini Tuhan, seperti orang kaya. Anak muda yang kaya itu Bapak Ibu. Secara hukum Taurat dia sudah lakukan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan apalagi yang harus kulakukan? Apalagi yang harus kuperbuat? Setelah Tuhan Yesus berkata kepadanya, jual milikmu, berikan kepada orang miskin. Orang kaya itu sedih. Orang kaya itu tidak mau. Karena dia memiliki harta itu sulit untuk dia lepaskan. Bapak Ibu Saudari, banyak orang yang seperti orang kaya muda ini. Masih terikat. Tidak mau melepaskannya. Ini butuh kenekatan. Bapak Ibu ikut Tuhan itu harus nekat. Bapak Ibu harus berjuang. Tidak cuma hanya bisa Bapak Ibu bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau nyatakan hadir-Mu, nyatakan kasih-Mu cuma di mulut. Oke Bapak Ibu, Tuhan tahu kerinduan-Mu, tapi kamu harus bertindak. Harus nekat. Dia akan memberikan kita semangat, gairah hidup. Gairah semangat melakukan apa yang dia kehendaki Bapak Ibu. Percaya saja Bapak Ibu. Hari ini saya itu merasanya tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini sulit dan berat. Dulu saya katakan tidak mungkin Tuhan. Mana bisa kudus seperti Engkau? Mana bisa Tuhan? Aku seperti Engkau, sempurna seperti Engkau. Mana mungkin aku bisa Tuhan? Aku kan masih ada di dunia ini. Aku kan hidup di dunia ini, aku butuh makan. Alasan banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, puji Tuhan tahun-tahun belakangan ini, saya berjuang, saya nekat mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya merasakan itu, saya tidak bohong Bapak Ibu. Dan sulit saya untuk menyaksikan kepada Ibu, itu harus dirasakan dan harus dialami. Kalau Ibu, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, anak-anak muda hari ini, kalau hari ini anak-anak muda melakukan dan merasakan, saya percaya anak-anak muda ini Bapak Ibu masih banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dia akan menjadi saksinya Tuhan. Dia akan banyak membawa orang-orang seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Maukah kalian menanggalkan segala keinginan kalian?
Maukah kalian mau bayar harga untuk ini? Melepaskan segala sesuatu, kenyamanan. Kalau hari-hari ini anak-anak muda, aduh, belum mau seperti ini, jadi apa Bapak Ibu generasi-generasi yang akan datang? Cuma hanya berdoa. Mungkinkah Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Mari kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Saya percaya kalau hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu melakukannya mendahului mereka, kita percaya anak-anak kita akan mengikuti kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita mau berjuang dan berjuang untuk melakukan ini. Memang sulit Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita melihat teladan Yesus Kristus. Dia tidak main-main Bapak Ibu. Dia melakukan tugas Bapa yang diperintahkan kepada dia. Tidak ada main-main dia selama ada di dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari-hari ini aku bilang sama Tuhan, aku pengen Tuhan. Aku pengen Tuhan. Waktu-waktuku untuk Engkau saja. Aku pengen meninggalkan segala sesuatu kenyamanan. Yang tidak penting, yang tidak. Sesuatu yang tidak membuat Tuhan senang. Yang tidak berarti dalam kehidupanku. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya mengambil waktu untuk Tuhan dalam hidupku. Banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Banyak bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apalagi Tuhan, apalagi yang harus kukerjakan? Aku mau mendengar suara-Mu saja Tuhan. Aku ingin melakukannya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Yang saya lakukan ini terus Bapak Ibu. Karena saya melihat Tuhan Yesus, saya kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat perjalanan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini Bapak Ibu. Dia tidak main-main. Waktunya itu, sebab itu tadi kita baca. Untuk meletakkan kepala aja dia tidak ada Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Dia terus giat bekerja dan bekerja Bapak Ibu. Tidak main-main, waktu ini dia tidak sia-siakan. Saya pengen mau seperti itu, saya rindu dan saya mau lakukan, saya mulai mempraktekannya Bapak Ibu. Saya terus lakukan. Saya harus lakukan. Saya ingin waktu-waktu, sisa-sisa waktu yang ada ini. Saya terus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya banyak belajar dan belajar. Banyak hal ternyata yang kita belum lakukan seperti Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, mari ada kesempatan bagi kita. Kalian masih muda-muda. Hari ini jangan merasa kalian muda masih banyak waktu. Jangan, waktu ini singkat. Hidup ini seperti uap. Kita lihat Bapak Ibu keadaan dunia ini. Apakah kita tidak sadar melihat keadaan dunia ini? Hai anak-anak muda, orang-orang tua yang ada. Lihat keadaan dunia ini bukan semakin membaik. Kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Celakalah hidup kita, binasa hidup kita Bapak Ibu. Saya tidak main-main berkata ini, saya tidak menakut-nakuti kalian. Tapi ini kebenaran, kita sudah melihat COVID-19 ini tidak habis-habisnya Bapak Ibu. Tidak berhenti sampai hari ini. Mari kita sadar. Jangan main-main lagi kita.
Mari takut akan Tuhan. Nanti kalau kita sudah mati, siapa bilang, oh nanti orang tua aja yang mati. Hari ini banyak anak-anak muda yang meninggal. Nah kalau hari ini anak-anak muda tidak siap, dan saudara tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan Yesus tidak kenal kamu, nyangka aku tidak pernah kenal engkau, kata Tuhan Yesus. Bukan berarti karena kau sudah sudah jadi orang Kristen, saudara pendetamu berkata hanya percaya Yesus kau selamat. Enggak, Bapak Ibu, lakukan kebenarannya, lakukan kehendaknya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita hari ini selama kita masih ada waktu, keadaan dunia ini tidak semakin membaik. Mari kita ambil waktu kesempatan ini untuk kita berbalik kepada Tuhan, untuk kita berkemas-kemas, mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Jangan main-main lagi Bapak Ibu, bertobat saya katakan. Jangan keraskan hatimu, jangan sombong, jangan angkuh. Siapa diri kita ini? Walaupun kau memiliki harta apapun, keadaan dunia ini kau memiliki semuanya. Bapak Ibu, kalau kau mati kau akan mempertanggungjawabkan hidup kita di tahta pengadilan. Gak ada artinya semua ini Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan, duduk di bawah kaki Tuhan. Rendahkan hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lepaskan segala sesuatu milikmu. Baru kau layak menjadi muridku, kata Tuhan. Baru kau layak menjadi milikku. Dan Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Sadar ini Bapak Ibu. Renungkan ini, tundukkan kepalamu. Mari Bapak Ibu saudari berdoa di bawah kaki Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita hari ini. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, jangan main-main. Sungguh-sungguh tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu. Doa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tolong aku dapat Minta kepada Tuhan akan pujian ini. Engkau ingini. Nanti Tuhan akan beritahu kepada kita Bapak Ibu. Kalau kau datang dengan rendah hatimu, kerendahan hatimu, Dia akan memberikan pengertian kepada engkau. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Jangan sampai kelewatan Bapak Ibu, karena kita tidak rindu. Tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia. Mari. Lakukan semua. Mari anak-anak muda. Sebelum berakhir hari, ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Mari kita bangkit berdiri. Jadikan aku alat, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih, menyatakan hati melalui
menyatakan hadir Amin. melalui hidup. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Engkau Bapa. Kami sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup Bapa menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Menyatakan hadir-Mu melewati hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau mengasihi kami semuanya. Umat-umat-Mu. Biarlah Kau memakai kami menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melewati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin.